apa yang kalian mintakan. Ya, saya perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali, sebenarnya saya kesal sekali. Kenapa saya katakan saya kesal? Kalau Anda lihat, Anda saksikan kemarin ada kaca-kaca yang terpasang, tetapi karena tindakan yang tidak terpuji ya dari sebagian Anda, akhirnya kaca-kaca yang indah ini dia terlepas semua. Ya, perlu saya sampaikan kekesalan ini karena apa? Kemarin Anda sampaikan ke saya bahwa kita mengomong antara orang tua dan anak, masalah internal kita, tetapi kenyataannya terjadi tindakan anarkis sehingga ada kerusakan ya, fasilitas yang sebenarnya sangat-sangat kita sayangkan bersama. Itu kekesalan saya yang pertama ya. Ya, sehingga ya anda yang bertanggung jawab untuk kegiatan kemarin dari istimewa ya harus siap ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi kemarin ya. Kalau hari ini Anda menganggap saya sebagai orang tua dan mendengarkan apa yang Anda sampaikan, saya sudah dengar dari kemarin sampai hari ini kayaknya tidak ada hal yang terlalu berubah ya dari apa yang Anda inginkan, ya apa yang Anda mintakan dari saya. Berikutnya saya mau sampaikan kepada Anda bahwa ini masalah internal kita ya. Ini masalah internal kita nih. Internalnya artinya di lingkungan kampus ini sendiri. Ya. Saya bangga karena Anda mau duduk, ya, mau duduk dan menyampaikan ini secara santun, secara damai, ya, secara aman kepada saya apa yang Anda inginkan. Terima kasih juga karena ada beberapa masukan juga yang Anda sampaikan kepada saya, sehingga itu juga menjadi catatan saya, menjadi perhatian saya. Saya tidak dalam posisi membela diri atau menyalahkan siapa-siapa, tapi yang pertama, menyangkut aktivitas perkuliahan ini, saya mau sampaikan bahwa setiap bulan itu rektor memberikan honor kepada dosen yang mengajar itu rata-rata 4-5 kali. Masalah benar atau tidak Anda sudah sampaikan ke saya dan menjadi catatan ke saya. Ya, artinya ini satu koreksi yang baik yang Anda sampaikan kepada saya sehingga bisa menjadi perhatian, ya, sehingga bisa menjadi perhatian saya. Kemudian yang berikutnya, ini kalau kita berbicara menyangkut hak dan kewajiban, saya mau sampaikan kepada para mahasiswa bahwa baik lembaga pejabat yang ada maupun antar mahasiswa, lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada pasti ada mempunyai hak dan ada mempunyai kewajiban. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil alih hak atau kewajiban pihak lain. Saya tidak pernah mengintervensi Anda juga ketika Anda mau duduk dan menyampaikan aspirasi seperti begini, karena ini memang hak Anda begitu. Ya, hak mahasiswa, dan saya harap juga mahasiswa juga tidak boleh juga memaksakan kehendak untuk mengambil alih hak daripada saya maupun hak daripada lembaga. Ya, sama-sama kita memahami itu. Saya tidak mau bicara untuk berdiplomasi untuk memberikan hal yang tidak baik kepada mahasiswa saya. Tapi saya mau katakan sesuai dengan kondisi yang real, kondisi yang ideal, begitu ya. Seperti misalnya saja, kalau kita berbicara tentang badan eksekutif mahasiswa atau BEM, kalau hitung-hitung sudah lebih daripada ya, mungkin 20-an kali BEM yang saya hadapi dari tingkat fakultas sampai di tingkat universitas. Tetapi ya saya yakin bahwa kalau mahasiswa ini ditanya, dan kalau kalian mau jujur berbicara, apa sih yang dikerjakan oleh BEM yang terbentuk? Kita harus jujur juga ya, Apa sih yang dikerjakan oleh BEM yang sudah terbentuk? Banyak hal yang sebenarnya diberikan kesempatan, tetapi tidak juga dimanfaatkan dengan baik.
Tapi oke lah, itu kemarin ya, itu kemarin, hari ini dan besok saya pikir kita akan berbicara itu lebih baik, sehingga ke depan saya sepakat dengan Anda ya, bahwa kampus ini harus menunjukkan jati dirinya. Universitas Satya Wiyata Mandala ini kalau sekarang di lingkungan ya, nanti terakhir saya jawab apa yang Anda tanyakan ya. Dan saya mau jelaskan dulu, Universitas Satya Wiyata Mandala ini dia sekarang ada pada posisi nomor 3 ya, dari 60-an kampus yang ada di 6 provinsi yang ada di Pulau Papua ini. PTS ya, perguruan tinggi swasta. Terlepas dari kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada, it's okay. Ya. Tetapi hari ini semua program studi kita terakreditasi kok begitu. Institusi kita terakreditasi kok begitu. Ada kampus-kampus lain yang ada program studinya belum terakreditasi, yang institusinya belum terakreditasi, ada sekitar 30-an yang belum. Tapi hari ini Universitas Satya Wiyata Mandala sudah terakreditasi semua. Dan kalau Anda mau ikuti informasi atau arahan dari Pak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, mari kita jaga sama-sama. Mari kita jaga sama-sama USWIP kita ini, sehingga dia tetap menjadi kampus yang terbaik lah, begitu ya. Apa yang Anda sampaikan hari ini, kemarin dan hari ini, bagi saya itu masih dalam batas-batas yang sangat wajar, ya, yang sangat wajar. Saya sedih sebenarnya. Ya. Kalau kemarin hujan-hujan, tapi Anda tetap duduk. Saya tahu tuh ada rayuan-rayuan gombal ya, yang diberikan ke saya, bagus itu. Desa Kumote ya. Yulince rayu-rayu saya, tapi ya saya suruh berkeluarga, kalau tidak saya tangkap dia ya. Ya, itu hal yang baik, itu hal yang positif sekali. Kenapa kalian masih menganggap bahwa saya ini sebagai orang tua kalian, ya? Nah, kalau saya urut-urut dari apa yang kalian inginkan dari kemarin sampai hari ini untuk menurunkan biaya SPP, dan ada kaitannya dengan beberapa kebijakan yang diambil, ya, ada beberapa kebijakan yang diambil. Yang pertama, saya evaluasi dari masing-masing fakultas untuk ujian akhir semester. Ternyata bahwa ada sebagian fakultas yang sebenarnya sudah melenceng dari kalender akademik. Kalender akademik kita itu sebenarnya minggu ini itu harus ujian akhir semester. Saya tanya ke fakultas, kenapa sampai tidak? Karena yang mendaftar masih sedikit, Pak. Kenapa sampai mendaftar masih sedikit? Karena memang terkendala dengan ya, kewajiban untuk melunasi. Ya, begitu ya. Berarti saya mesti jawab apa? Besok semua ikut ujian atau minggu depan semua ikut ujian tanpa memperhatikan itu? Karena kalau saya balik lagi kepada surat kesepakatan rektor yang disaksikan oleh 4 mahasiswa pada 1 tahun yang lalu, kewajiban mahasiswa itu direalisasikan. Nah, sehingga menjadi masalah kepada Anda para mahasiswa yang mau mengikuti kebijakan dari fakultas, ya, istimewa yang belum mengikuti, yang belum melaksanakan ujian akhir semester, maupun yang sudah melaksanakan ujian akhir semester tapi ada mahasiswa yang belum, nanti diberi kemudahannya, Bapak berikan ya, diberi kemudahan untuk mahasiswa semuanya ikut nanti ujian akhir semester pada semester ini. Ya. Oke, begitu kan? Oke. Itu yang pertama, itu ujian akhir semester. Setuju atau tidak? Setuju. Bagaimana untuk nanti belum sampai di sini dulu ujian semester, bagaimana mau ikut semua ya, supaya nanti dijadwalkan, kalau tidak berlanjut nanti besok sampai dengan minggu depan atau minggu berikutnya lagi ada jadwal untuk ujian akhir semester tetap dilaksanakan. Kenapa sampai saya katakan bahwa ini sangat penting? Kalian harus ingat, evaluasi akhir itu merupakan salah satu indikator penting
ya dalam menilai keberadaan sebuah perguruan tinggi. Kalau sampai itu tidak dilaksanakan, itu berarti bahwa status akreditasi kita itu bisa ditinjau kembali. Dan yang rugi itu siapa? Yang rugi itu kita, Anda sendiri yang rugi. Ya saya pikir bahwa sebagai pimpinan, sebagai orang tua, saya tidak mau hal konyol ini terjadi. Ya jadi evaluasi ujian semester atau ujian semester tetap dilaksanakan dengan catatan bahwa seluruh mahasiswa diikutkan. Kita tidak perlu lagi mempertimbangkan yang sudah bayar atau belum bayar lunas, tapi yang penting yang sudah membayar. Lunas atau tidak itu urusan selanjutnya, ya, itu urusan selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tuntutan Anda menyangkut badan eksekutif mahasiswa atau BM di universitas, sebenarnya ini dalam kapasitas tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling menyalahkan. Draft sudah dinaikkan oleh Wakil Rektor 3 kepada saya. Petunjuk saya jelas. Nah, action yang dilakukan oleh Pak Barek 3 adalah berdiskusi dengan badan-badan eksekutif tingkat fakultas. Dan itu yang masih tersumbat sampai saat ini, Pak Barek 3 ya. Ya. Tetapi kalau memang keinginan seperti ini untuk harus dilaksanakan tanpa menunggu hasil diskusi itu lebih lanjut, ya saya pikir sesegera mungkin ya. Kenapa? Karena kita juga akan diperhadapkan lagi dengan kegiatan pembekalan mahasiswa yang tahun ini. Yang tahun ini kita sudah berjalan dalam kondisi normal, sehingga ya mahasiswa dan lembaga-lembaga kemahasiswaan perlu juga dilibatkan dalam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau ospek pada tahun akademik ini. Ya jadi kalau untuk badan eksekutif mahasiswa, ya segera ya selesai ini, nanti dalam 1 minggu ini kita coba untuk tuntaskan itu. Ya. Kemudian yang terakhir dan yang sebenarnya yang pertama bagi Anda ya, untuk biaya kuliah ya, ya begitu. Saya tanya Anda dulu, siapa di antara Anda yang kira-kira bisa menjelaskan ke saya maksudnya dengan apa? SPP kayak ini nih, yang 2 juta nih, itu maksudnya biaya yang mana ya? SPP 1 juta, sedangkan SKS 1 juta. Kita simpulkan jadi satu. Begitu. SPP 1 juta, uang SKS 1 juta, keseluruhan dari 12 SKS. Setuju. SPP 1 juta, SKS berarti per SKS-nya berapa tuh? 50 Pak. Satu SKS dihitung 50 kali 20 1 juta. Sedangkan uang SPP yang tetap kami targetkan 1 juta. Setuju. Ini Anda mau kampus ini jalan terus atau tidak? Berjalan terus. Dengan catatan itu dosen-dosen yang tidak biasa aktif itu dikeluarkan. Pasti dosen yang tidak aktif. Itu merendahkan Bapak martabat Bulan kemarin saya sudah keluarkan sekitar 60 dosen dari pangkalan data. Ya. Kali ini ada dosen yang masih aktif tapi dengan status S1 akan ditinjau batas tanggal 31 besok. Tanggal 31 besok, kalau memang yang S1 tidak memasukkan ijazah S2-nya, kita pasti akan keluarkan. Pak, ada satu lagi yang menyangkut pembagian jadwal. Dosen tidak boleh pegang jam yang sama. Ya. Oke, itu masalah-masalah teknis ya, nanti diatur nanti. Sehingga kita terus berbenah kalau untuk ini. Ya. Jadi berbenah untuk menyempurnakan akademi, ya, menyempurnakan akademi kita. Itu merupakan tanggung jawab saya, dan saya pikir tanggung jawab di akademik ini tetap kita akan laksanakan itu secara maksimal. Ya. Lalu menyangkut tuntutan kalian itu yang tadi saya tanya,
Karena tahun lalu dengan besaran biaya seperti itu, akhirnya kita rapat, kita mengadakan pertemuan dan disaksikan oleh empat kawan dari PM yang kemarin sudah saya sampaikan itu ada 4 orang dan sudah menandatangani kesepakatan bahwa biaya SPP itu 1.500.000. SPP itu artinya begini, dalam penentuan biaya kuliah pada satu kampus itu kampus manapun juga sama, ya. Itu ada SPP ya, tetap dan ada SPP variabel. SPP tidak tetap itu adalah uang SKS, ya, uang SKS. Jadi uang SKS itu kan tergantung dari mahasiswa, banyak sedikitnya menawarkan berapa SKS pada semester itu. Dan aturan mewajibkan kita bahwa setiap semester paling banyak hanya 20 SKS, ya. Paling banyak hanya 20 SKS, tidak boleh lebih dari 20 SKS. Nah, kalau saya hitung-hitung begini ya, saya hitung-hitung normal begini. Kalau misalnya biaya SPP itu ada di angka 1.500.000 ya, atau kemarin karena ada dua gelombang, ada di 1.500.000 dan 1.750.000. Kalau hitung SPP tetap ada 1.500.000, kemudian ada biaya SKS per SKS 100.000. Lalu kalau yang bersangkutan itu menawarkan 20 SKS, berarti 20 kali 100 2 juta, tambah dengan biaya SPP 1.500.000 ini per semester ya, itu berarti ada di angka 3.500.000 ya. Iya. Atau saya salah hitung? Ya, 1.500.000 ya. 3.500.000 ya. 3.500.000. Nah, sekarang kalau Anda minta 2 juta, 3.500.000 saya pakai ukuran itulah. Ke 2 juta ini, kalau saya penuhi, saya yakin bahwa kampus ini tidak akan berjalan. Ya, kampus ini tidak akan berjalan. Saya ngomong begini karena ya saya tahu persis bagaimana biaya operasional daripada kegiatan kampus kita ini. Ya. Terlepas dari Anda mengatakan bahwa kurang-kurang fasilitas itu oke. Pada waktu kemarin ketika kekurangan fasilitas, lembaga menghadirkan memberi ada 600 kursi kuliah, tapi kasihan ada sekitar lebih 200 yang terbakar kemarin sama-sama dengan gedung fisik, ditambah dengan kursi yang lama kita kekurangan lagi. Tetapi hari ini ya, mudah-mudahan nggak sampai dengan Desember ini kita berusaha untuk tuntaskan gedung kuliah yang 2 lantai, di belakang itu mungkin lantai yang di bawahnya, dan kita lengkapi dengan fasilitas dan kita terus berupaya ya. Nah, untuk itulah saya mau katakan bahwa kalau permintaan Anda untuk 2 juta itu berarti sama saja Anda minta kampus ini tutup ya. Saya mau katakan jujur begitu ya. Itu permintaan yang bagi saya tidak mungkin ya, tidak mungkin kita penuhi ya, tidak mungkin saya penuhi. Saya mau katakan terbuka kepada Anda ya. Belum lagi kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa ketika ada di angka 3.500.000 itu kan kita memberikan kemudahan untuk membayar secara cicil sebenarnya 2 kali. Tetapi karena situasi mahasiswa, saya sampaikan ke kawan-kawan, saya juga membayar honor dosen, honor untuk pimpinan dan lain-lain itu setiap bulan. Biasanya mahasiswa bayar setiap bulan saja, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting asal akhir semester itu kalau boleh diusahakan untuk lunas. Ya. Tapi kenyataan hari ini bahwa sampai dengan akhir bulan ya masih ada sebagian yang belum bayar, gitu ya. Dan yang kebijakan afirmasi, memang pada waktu itu kita putuskan bahwa afirmasi itu diberikan khusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang ekonomi lemah. Saya sadar persis bahwa ada sebagian yang tidak sempat terjaring karena waktu ya, karena waktu. Oke, saya memberikan kesempatan lagi untuk ya
mempermudah lagi persyaratan untuk afirmasi itu, sehingga semaksimal mungkin mahasiswa yang belum mendapatkan porsi afirmasi itu bisa menjadi mahasiswa afirmasi. Untuk biaya kuliah yang kita turunkan itu, sedangkan bagi mahasiswa yang tugas belajar atau mahasiswa yang sudah punya pendapatan itu tidak dikenakan afirmasi. Ya. Bagi mahasiswa yang tugas belajar atau mahasiswa yang sudah pegawai baik ASN maupun TNI Polri maupun pegawai swasta itu tidak dikenakan afirmasi. Mereka tetap sama dengan biaya yang ditentukan oleh lembaga. Karena kita pakai sistem subsidi, ya. Kekurangan di mahasiswa yang afirmasi ini bisa ditutupi oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan afirmasi. Kita disedia dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau sekarang tadi saya sampaikan tadi ke Anda, kalau Anda minta untuk 2 juta, itu hal yang tidak mungkin. Ya. Saya mesti jujur bilang begitu, tidak mungkin. Karena kalau saya terima itu ya sama saja. Saya mau bayar operasional ini bagaimana? Tidak mungkin. Ya. Tadi ada di angka 3.500 ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk tawar-menawar ya dengan Anda ya. Ini kan internal kita. Dan yang tadi saya sampaikan, ada pada kebijakan hak daripada, saya juga tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Kalau Anda bilang Bapak mengambil kebijakan tidak bisa. Karena yang mengatur saya dalam kepemimpinan ini ada yang namanya Senat Universitas yang mempunyai kewenangan penuh untuk membicarakan hal-hal yang prinsip ini, termasuk biaya perkuliahan. Di atas saya juga ada yang namanya yayasan. SK saya itu diangkat oleh yayasan. Sehingga kalau Anda memaksakan saya untuk mengambil keputusan saat ini, nggak mungkin. Saya mesti membicarakan ini dengan Senat dan melaporkan ini kepada yayasan. Itu mekanismenya memang seperti itu. Ya, mekanismenya seperti itu. Ya. Nah, sehingga untuk biaya perkuliahan, saya singkat saja, permintaan Anda untuk 2 juta tidak mungkin saya penuhi. Tadi saya sudah memberikan gambaran tentang afirmasi tadi. Saya sudah memberikan kemudahan untuk afirmasi tetap dibuka, diperpanjang lagi, atau bila perlu dengan persyaratan yang mudah untuk anak-anak yang memang masuk dalam kategori keluarga ekonomi lemah itu, ya, untuk mendapatkan afirmasi itu di angka yang kita hitung tadi 3.500.000, sedangkan yang tidak tetap akan membayar sesuai dengan biaya yang normal yang ditentukan oleh lembaga, karena ini subsidi. Karena kalau kita ada pada biaya yang sama, kampus ini tidak akan jalan. Ya. Kampus ini tidak akan jalan. Ya. Jadi oke, singkatnya artinya yang pertama, ya, semua mahasiswa diikutkan nanti dalam ujian akhir semester ganjil ya, semester genap tahun akademik 2022-2023. Kita memberikan kesempatan lagi untuk Anda mendaftar di masing-masing fakultas dengan catatan pelunasan uang SPP itu tidak menjadi syarat mutlak, tetapi harus membayar, ya, harus membayar, begitu. Biar sedikit saja. Kenapa? Masa orang lain, anak-anak ada yang memang bekerja keras, membayar, mengikuti ujian, lantas yang tidak membayar sama sekali kita ikutkan ujian, kan saya pikir tidak fair juga. Ya. Itu sangat-sangat tidak adil. Anda tadi berbicara tentang keadilan, itu tidak adil. Anak-anak yang sudah membayar itu belum protes saya juga, Bapak tidak betul. Masa kita sudah bayar,
kita harus bayar, kita ikut, kita sudah berusaha nih. Lalu Bapak perhatikan hanya yang tidak bayar saja. Lalu kita yang bayar bagaimana? Gitu. Dan disitulah keadilan harus kita tegakkan gitu. Ya karena kalau tidak kan nanti keadilan yang kita maksudkan itu Anda maksudkan itu tidak seimbang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya SPP yang 2 juta itu tidak mungkin saya penuhi. Tidak mungkin saya penuhi. Angkanya ada di angka 3.500.000. Dengan catatan hal ini akan saya bicarakan lagi dengan Senat Perguruan Tinggi, akan laporkan lagi ke yayasan untuk mengadakan evaluasi. Ya. Kemudian saya berharap untuk mari kita yang harus membuat kampus ini menjadi maju. Ya. Anda dan saya ini yang membuat kampus ini lebih terkenal. Saya takut nih, jangan sampai gara-gara kita buat gerakan begini terus, orang luar bilang begini, kalau mahasiswa baru bilang begini, oi, jangan masuk di kampus USUM di Kalibogo sana. Karena nanti di sana ketemu kuliah tidak tenang. Hari ini di kabupaten di provinsi Papua di Kota Nabire ini sudah ada 4 kampus PTS, ya, termasuk USBIM. Jadi ada USBIM, kemudian ada STIMIK Pesat, ada STKIP Papua, kemudian dengan ada STIKES Persada. Dengar dulu. Ada STIE, ya, jadi ada 5 ya. Dengar. Hargai orang bicara itu. Ya, dari sekarang di Kabupaten Nabire ini, di Kota Nabire ini sudah ada 5 kampus. Sudah ada 5 kampus. Bukan saja USBIM. Saya pikir ini satu tawaran yang sangat baik, yang sangat bagus. Ya jangan sampai dengan kita buat terus, kita yang membuat pembusukan dari dalam ini, lantas mahasiswa baru bilang begini, daripada kuliah di USUM repot-repot terlalu mahal, kita kuliah di perguruan kampus yang lain saja. Ya saya pikir pilihan itu juga pilihan yang baik, karena mungkin di kampus lain ada kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti di USUM, bisa juga. Ya. Termasuk juga kepada mahasiswa USUM yang saat ini kalau merasa memang di kampus USUM ini terlalu berat kebijakannya, akademik siap untuk memberikan surat pindah, ya, kepada mahasiswa yang merasa memang di kampus ini tidak nyaman, tidak adil. Silakan, ya, silakan. Ya. Oke, saya pikir dari saya seperti itu, kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, apabila mungkin saya bicara ada hal yang keliru, yang menyinggung Anda punya perasaan, tapi saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya punya satu tujuan saja. Mari sebagai satu keluarga besar yang besar Satria Mandala Nabire, kita bangun mulai dari nol kampus ini. Nanti kalau saya ngomong begini, Anda teriak saya lagi. Tidak usah cerita yang lalu. 30 tahun lalu saya sudah ada di sini. Kampus itu cuma 3 ruangan ini saja. Sampai sekarang luar biasa. Dan saya yakin bahwa di antara Anda ini pasti satu saat juga akan mengabdi juga di kampus. Di samping kiri kanan saya, ya, di samping kiri kanan saya ini, para dosen ini itu alumnus juga, alumnus USUM juga. Ya, itu mungkin ya koordinator demo yang saya sampaikan ya. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Selama ini Universitas Satya Mandala belum pernah membuka ruang untuk mahasiswa. Jadi kami meminta untuk Pak Rektor dalam jangka waktu yang tepat harus membuka ruang bersama kami mahasiswa agar dapat membicarakan dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di
Universitas Satya Mandala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak ada sempat singgung soal BEM. BEM yang saya ikuti saat ini, kami di Universitas Satya Mandala ini, kami itu bukan BEM, tapi masih dianggap mahasiswa yang seperti macam dimanfaatkan. Makanya sekarang rektor, kami minta kepada Bapak Rektor harus melihat orang-orang mana yang tepat untuk posisi-posisi atau jabatan-jabatan itu. Agar lembaga ini tidak menjadi kekacauan atau tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari lembaga dan kami mahasiswa. Jadi itu refleksi yang Bapak Rektor sendiri. Oke, jadi saya minta untuk tanggapan yang soal pembukaan ruang untuk mahasiswa. Iya, tadi saya sudah sampaikannya ada hak, ada kewajiban. Yang jelas bahwa kalau BEM ini, BEM Universitas, itu surat keputusan pengangkatan BEM itu ada di rektor. Itu berarti bahwa ada hubungan hierarkis tugas dan tanggung jawab antara BEM dan lembaga. Kalau di tingkat fakultas, SK BEM fakultas itu oleh dekan. Itu berarti juga bahwa ada hierarkis kerja antara dekan dan BEM fakultas. Kalau di tingkat fakultas ada wakil dekan, di tingkat rektorat ada wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Ya. Nah, apa yang dimintakan oleh Pak Aprianus ya, oleh Aprianus Guru ini untuk membuka ruang. Sebenarnya justru saya senang sekali kalau Anda mau berpikir untuk bagaimana membangun kampus itu ke depan. Saya sangat senang itu. Dan bila perlu jangan mulailah dari kampus begitu. Kalau Anda kumpul-kumpul begini, ada ruangan yang ada itu papin blok di sana. Satu saat kalau Anda mau bikin diskusi satu kali tentang bagaimana membangun USWIM menjadi kampus yang terbaik, disponsori oleh mahasiswa, pembicaranya rektor, saya siap begitu. Jangan ide dari saya. Nanti kalau ide dari saya lagi Anda bilang kita di-stay lagi. Terserah saja. Saya membuka ruang ini tuh, ya. Yang penting ada hal-hal yang rambu-rambu yang harus kita ikuti, ya. Ada rambu-rambu yang kita harus ikuti. Di kampus ini kan kita menjamin ya kebebasan berpendapat, ya. Member bebas akademik, tapi member akademik yang tentu sesuai dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan, gitu. Silakan saja, ya, silakan. Dan itu saya pikir jangan lahir dari rektor atau wakil rektor 3. Mahasiswa sendiri bikin. Mahasiswa buat, kita mau buat apa, coffee morning atau mau membuat diskusi, kemudian rektor diundang untuk mengisi acara itu, silakan. Itu sangat baik loh. Saya pikir saya tidak pernah menutup diri untuk itu. Cuma yang tadi saya sampaikan, selama ini BEM belum sampai menyentuh hal-hal seperti itu. Nah, tadi kalau Aprianus bilang bahwa kalau boleh itu BEM itu ditentukan oleh rektor, janganlah. Nanti saya tentukan, kalian bilang lagi, itu mungkin Bapak daerah punya kepentingan kan. Kalian yang pilih, kalian yang menentukan siapa yang menurut kalian terbaik, begitu. Ya. Jadi jangan, saya tunggu SK saja. Kalau kalian punya badan formatur itu sudah terbentuk. Kemarin itu hanya satu hal saja, saya ada koreksi di badan formatur. Dalam pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Kalau itu tidak terlaksana, maka dilaksanakan dengan voting. Dan voting itu syaratnya 1/2 tambah 1. Badan formatur yang kalian bentuk itu jumlahnya 6. Makanya saya sampaikan ke Warek 3. Kalau 6 bagaimana mau voting? Kalau votingnya 3-3? Makanya saya bilang, kalau boleh 5
Atau kalau supaya dia mengurangi 5 ini tambah 1 lagi menjadi 7. Saya tidak tahu apakah Anda ikuti atau tidak. Kan setiap mahasiswa itu diberi tawaran untuk memilih program studi di fakultas yang lain, di program studi yang lain selama 1 semester. Itu kampus Merdeka, mereka belajar ya. Kemudian diberi kesempatan juga untuk memilih, ada 9 pilihan ya selama 2 semester. Jadi kalau memang yang pegawai dia bilang selama 2 semester ini saya mau praktek di kantor saya, silakan. Itu dinilai sama dengan 40 SKS. Ya, itu kampus Merdeka, mereka belajar itu. Kemudian kalian yang misalnya dari kampung-kampung, saya mau pulang, misalnya sampaikan ke dekan atau ke penjurusan, aduh saya 2 semester saya mau pulang ke kampung jadi guru misalnya ya, di SD di kampung, silakan. Itu tetap dinilai 40 SKS. Jadi sangat-sangat terbuka. Ya, maaf kalau sekarang saya sampaikan baru Anda tahu mungkin, atau mungkin selama ini sudah disampaikan tetapi mungkin Anda tidak mengetahui, tapi sekarang saya mau tegaskan itu ya. Bahwa silakan, ada 3 semester itu Anda pilih 1 semester di lingkungan kampus. Jadi Anda kalau dari pemerintahan mau pilih ke peternakan silakan, mau pilih ke PGSD silakan. Kemudian 2 semester 40 SKS itu Anda silakan diberi kesempatan untuk mau turun jadi mengajar di SD di kampung selama 2 semester, nilainya 40 SKS, silakan Anda tawarkan itu ke program studi. Kita sudah laksanakan juga tahun kemarin 2 semester berturut-turut. Ada mahasiswa juga yang kita ikutkan dalam program kuliah di kampus di luar USWIN ya. Pak Teksa punya ya, mahasiswa Merdeka ya, mahasiswa Merdeka itu ada di luar kampus, ada di Jawa sana ya. Jadi kebebasan ya, makanya saya berharap kalau BEM yang terbentuk ya, BEM harus betul-betul kooperatif, harus betul-betul koordinasi dengan baik sehingga program-program seperti ini tetap menjadi program utama daripada Badan Eksekutif Mahasiswa, tentu kerjasama dengan pihak rektorat atau fakultas ya. Begitu ya. Oke, saya pikir begitu ya.